menginisiasi pemerintah daerah dan Pertamina sehingga timbullah kesepakatan yang ditandatangani dan disaksikan oleh kita semua tadi. Mudah-mudahan dengan masalah-masalah yang selama ini tersumbat, KPK akan terus memberikan solusi agar aset-aset ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi institusi tertentu, tapi bermanfaat bagi masyarakat, pada Porsuga, ASN, pada BPKP juga yang selalu memberikan masukan-masukan agar aset ini termanfaatkan. Jangan habis waktu untuk bersengketa ini milik siapa, karena ini sama-sama milik negara. Yang kedua tentang U20, sebagai insan muda daerah juga minta terima kasih kepada Tuhan di mana ada satu dari 6 stadion yang kita akan bekerja keras bersama kota Palembang dari aspek internal siapan stadion juga eksternal termasuk hospitality yang itu akan bekerja sama dengan BPKP pusat maupun BPKP di daerah. Apabila ada penyimpangan, kami sudah membuat yang kami sebut adalah aplikasi jaga bansos. Sampai hari ini ada 661 keluhan tentang bansos, terbanyak di daerah Jawa, Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Tidak ada di Sumatera. Dari 661 keluhan tersebut sudah kita tindak-lanjuti dengan pemerintah daerah, khususnya mengedepankan peran aparatur pengawas internal pemerintah yang ada di pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Di samping itu kita juga mengedepankan peran daripada BPKP provinsi untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan juga tentang ini masuk nanti terakhir dengan Pak Gubernur. Yang ketiga saya bantah saja tentang pengelolaan aset. KPK membangun sistem pencegahan korupsi. Ada 8 program yang kita bangun dalam rangka mencegah korupsi. Salah satunya adalah penguatan aparatur pemerintah, instansi pemerintah, aparatur pengawas pemerintah, APIP. Yang kedua adalah kita melakukan pengelolaan dan pengawasan dana desa. Yang ketiga adalah kita melakukan pengelolaan aset daerah. Nah, hari ini kegiatan kita dalam rangka mencegah terjadi suatu tindakan korupsi di dalam program monitoring Center for Forensic Corruption. Itu institusi kita bangun terkait dengan pengelolaan aset daerah. Tidak hanya di Bali, bekerja sama dengan BPKP pusat maupun BPKP di daerah. Apabila ada penyimpangan, kami sudah membuat yang kami sebut adalah aplikasi jaga bansos. Sampai hari ini ada 661 keluhan tentang bansos, terbanyak di daerah Jawa, Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Tidak ada di Sumatera. Dari 661 keluhan tersebut sudah kita tindak-lanjuti dengan pemerintah daerah, khususnya mengedepankan peran aparatur pengawas internal pemerintah yang ada di pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Di samping itu kita juga mengedepankan peran daripada BPKP provinsi untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan juga tentang ini masuk nanti terakhir dengan Pak Gubernur. Yang ketiga saya bantah saja tentang pengelolaan aset. KPK membangun sistem pencegahan korupsi. Ada 8 program yang kita bangun dalam rangka mencegah korupsi. Salah satunya adalah penguatan aparatur pemerintah, instansi
pemerintah, aparatur pengawas khusus pemerintah, APIP. Yang kedua adalah kita melakukan pengelolaan dan pengawasan dana desa. Yang ketiga adalah kita melakukan pengelolaan aset daerah. Nah, hari ini kegiatan kita dalam rangka mencegah terjadi suatu tindakan korupsi di dalam program monitoring Center for Prevention Corruption. Itu inisiatif kita bangun terkait dengan pengelolaan aset daerah. Tidak hanya di Bali, COVID-19 itu kurang lebih 695,20 triliun untuk penyelenggaraan program. Terkait ini, KPK sejak awal telah melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang tugas pokok KPK, yaitu di pasal 6 huruf C melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah. Maka KPK melakukan mulai dari tahapan pencegahan, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Yang ketiga adalah melakukan monitoring atas pelaksanaan program itu sendiri. Khusus untuk program-program yang menjadi perhatian kita adalah pertama adalah pengadaan alat kesehatan, termasuk juga bantuan tenaga medis, tenaga dokter maupun tenaga laboratorium yang memang mendapatkan insentif dari pemerintah, khususnya tenaga-tenaga dokter dan kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Yang kedua, kita juga fokus kepada pelaksanaan program bantuan sosial dalam kerangka program jaring pengaman sosial. Sedangkan cara kita melakukan pengawasan tidak hanya melakukan koordinasi dan monitoring.